Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir, kita bisa menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita ke masjid ini, bisa menghirup udara yang segar di pagi ini, dan begitu banyak sekali nikmat Allah berikan dan kita bisa terhitung. Tentunya nikmat yang berbesar nikmat iman dan nikmat Islam yang kita sama-sama genggam, sehingga nikmat ini akan menjadi modal untuk nikmat yang besar lagi, yaitu kehidupan nanti kekal di akhirat dan dari proses surga. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, serta umatnya sampai akhir zaman. Sama-sama kita uruskan ya di taklim pagi ini dengan sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian dari sirah dari fikih sirah an-nabawiyah ma'amizah dari khilafah al-syiah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Muti Al-Anwar bi ulumul syar'i. Amin. Semoga Allah memberikan karunia pada para ulama yang telah bercerita terus kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaat yang banyak untuk kebaikan kepada Allah. Nasrul ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sama seperti bulan lalu ya, kita sedang membahas tentang siasat al-muqawwadah, yaitu perundingan bagaimana kaum Quraisy setelah mereka melakukan pembicaraan sebelumnya untuk menghentikan dakwah itu, ternyata para sahabat tidak peduli, tidak kuat atau kokoh dalam keimanannya. Walaupun mereka banyak, ada sebagian orang-orang budak beliannya. Jadi kalau orang budak belian itu adalah orang yang tidak punya dirinya sendiri, karena dia dimiliki oleh tuannya. Jadi hak berbicara, hak berperilakunya betul-betul sangat diatur oleh tuannya. Tapi dengan cahaya Islam, mereka bisa memegang keyakinannya. Karena memang hati itu tidak bisa dipegang ya. Kalau fisik itu bisa dirantai, ya, pilau bisa dirantai, bisa disiksa, tapi hatinya tidak bisa. Oleh karena itu tidak bisa dimana-mana. Dia kita tetap ahad. Nah, ketika mereka yang putus asa itu orang-orang Quraisy ketika mendapat penyiksaan ini, ya sampai hampir mati lah, bahasa tidak memalukan dirinya sendiri, karena dengan begitu kejamnya penyiksaan ternyata pengikut Rasulullah itu tetap saja kokoh dengan keimanannya. Akhirnya diganti siasatnya itu dengan melakukan perundingan ya, yang sebelum itu, yaitu ditawarkan tentang harta yang kepada Rasulullah, tentang jabatan dan tentang wanita gitu ya. Kalau mau jabatan tertinggi silahkan jadi raja di kami. Kalau mau harta, kita akan mengumpulkan harta aku yang akan menikahi. Kalau ingin perempuan cantik, kita akan mengumpulkan 10 kan, yang di Babilonia. Tapi ternyata Rasulullah juga ya kokoh dengan pendirian yang tidak menerima itu ya, jadi mereka akhirnya kan pusing bahasa kasarnya, pusing. Ya udah, terakhir harus kalau ini banyak terus kita bunuh saja nyaman Muhammad ini ya. Jadi sini diriwayatkan dalam dari sanad Mukhtalifan Ibnu Sa'id Uqbah an Ibnu Ishaq an Ghirima anna al Quraisy ajma'u amrahum ala qatli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah sepakat karena tidak ada jalan lain, disiksa sudah, dikasih perundingan saja, sudah kita bunuh saja. Wa qala bizalika Bani Hashim wa Bani Thalib. Nah, akhirnya mereka ngomong langsung ke Bani Hashim dan Thalib. Walakinahum abad taslimihi Rasulullah SAW. Tapi Bani Hashim dan Bani Thalib itu tidak mau menyerahkan. Diserahkan, karena kalau tidak diserahkan berarti akan terjadi perang saudara. Karena kan dalam pada saat itu yang namanya kabilah sangat kuat. Jadi mau salah mau benar, kalau ada yang disakiti maka harus dibalas.
Nah, sehingga kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Mekah juga mereka berpikir kalau misalkan akhirnya dipaksakan untuk dibunuh Rasulullah SAW, maka Bani Hasyim dan Bani Muthalib akan memberontak, maka akan terjadi pertumpahan darah di Mekah. Sementara Mekah itu dikatakan pada saat itu sebagai pusatnya agama bagi Jazirah Arab. Walaupun banyak perkara dan lain, tapi namanya Milah Ibrahim itu masih ke Mekah karena di sana Ka'bah. Jadi kedudukan Quraisy itu, kabilah Quraisy itu tinggi di antara kabilah-kabilah yang lain. Jadi kalau terjadi pertempuran perang saudara di tengah kota suci lah kalau bahasa ininya, mereka juga malu, gitu kan? Kemana nih harga dirinya? Gitu ya. Karena kalau menang, tetap saja akan menjadi cemoohan dari bangsa Arab yang lain. Ya, ini dua kabilah dikepung atau direpuk oleh banyak kabilah. Akhirnya mereka memutar-otak lagi, ya, gimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Akhirnya mereka bersepakat, ya, ketika mereka akhirnya keluh kesah nih, ini tidak bisa dikaitkan ajma'u ala mujarradahi, ya. Jadi untuk mengucilkan, sekarang kita kucilkan, diembargo ya, disor, gitu ya. Bagaimana orang Muslim itu, jadi tidak hanya orang Muslim, ya, di sini tapi orang-orang yang Muslim juga dari Bani Hasyim dan Muthalib yang membela Rasulullah, mereka dikucilkan, ya. Jadi mereka melakukan suatu perjanjian ala yang hukum, jadi jangan sampai menikah, kalau dibayar hukum, jangan sampai terjadi perdagangan, gitu ya. Karena yang namanya Mekah itu kan miskin sumber daya pada saat itu. Jadi kan banyak sumber makanan ataupun itu dari luar, ekspor kalau bahasa sekarang gitu ya. Kayak kurma dari Madinah, terus barang-barang dari Syam, ada juga dari Yaman. Jadi sehingga sangat tergantung dengan barang sendiri. Beda kalau Indonesia ya. Kalau Indonesia kalau embargo masih bisa kita nanam, gitu ya. Karena apa? Ya kita tanam subur. Yang paling minimal nanam pohon makanan pokok seperti ubi lah, gitu ya, atau jagung ataupun singkong gitu. Kalau terlalu lama gitu. Tapi kalau namanya Mekah itu gurun pasir. Jadi makanan itu sangat terbatas di mereka itu kan. Kebanyakannya impor dari luar. Jadi kalau embargo itu betul-betul sengsara, gitu ya. Jadi kalau gurun pasir, ya kita bersyukur ya Indonesia yang begitu alamnya subur. Jadi tongkat saja bisa jadi tanaman, gitu ya. Semuanya bisa. Jadi kalau Indonesia, kenapa Indonesia tidak mau embargo sama luar ya? Makanya bisa makaya. Berbeda kalau negara lain, embargo itu sulit ya. Kayak Jepang, gitu ya. Sumber daya alamnya sedikit, gitu ya. Karena mereka sumber daya manusia yang kalau di embargo ribu, gitu. Indonesia makaya. Nah ini ketika ada perimbangan ini adalah satu yang sangat bahasa ini zolim ya. Karena alasannya sebetulnya apa, gitu ya? Hanya untuk menghentikan seorang yang menyerukan kebaikan, gitu kan ya? Karena apa sih yang salah dari Rasulullah SAW? Ajaran-ajarannya itu benar semua, gitu ya? Ini bisa dilihat kalau ketika nanti Abu Sufyan ketika dipanggil oleh raja Bizantium ya, Romawi Timur, ketika apa yang kau perintahkan? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad terhadap kaum kita baik-baik. Terus ketika Najasyi, ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, ditanya juga apa yang diperintahkan oleh mereka, tanya yang baik-baik. Ya. Jadi mereka melakukan pendoliman untuk melakukan embargo. Nah, karena embargo juga disertai dengan ancaman pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya orang-orang Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini berkumpul di lembah Syihib di dekat Mekah, gitu. Di tempat itu tanah lembah milik Bani Hasyim. Nah, jadi kalau bapak-bapak di kuliah juga di film ya, ini pasti lembah di Mekah itu kan. Itu kan lembahnya bukan kayak kita ya, kalau gunung Manglayang atau gunung Papandayan atau gunung ini kan hijau gitu kan, ada air yang mengalir. Tapi kalau Wahyu Mekah itu kan gurun pasir gitu kan, panas gitu. Yang panas itu dari atas dan dari bawah. Karena kalau tanahnya sudah kepanasan
atas juga. Untuk airnya susah. Itu hanya pakai tenda-tenda aja. Gitu kan. Kalau kita di hutan ketutup sama vegetasi pohon-pohon, jadi bisa ini air juga banyak mengalir ya, dari sungai-sungai kecil. Ini di Benda Masyid itu adalah lembah yang kering kerontang, sama dengan lembah-lembah sekarang di Mekah. Gitu kan. Ini berat sekali penderitaannya ya. Bahkan disebutkan pada saat itu mereka karena sudah kekurangan bekal sampai makan daun-daunan. Coba yang kasih ya, sudah daun-daunan, gitu ya. Jadi kita bisa lihat temperament sekarang, gimana sih orang-orang yang mengaku Muslim juga ya ketika ada kesulitan ekonomi, tapi dengan ada sumbangan Indomie bisa berubah akidahnya gitu. Karena mungkin mereka belum kuat imannya, belum paham tentang Islam. Tapi ini contoh, kita melihat contoh yang diperagakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka begitu kokoh ya. Karena tidak bernikah ya. Jadi perempuan-perempuan dari Bani Hasyim dan Muthalib tidak bisa nikah dengan jumlah kabilahnya. Terus tidak bisa berdagang. Nah, di sini ada salah seorang dari kabilah Bani Muthalib, itu Abu Lahab. Justru dia berpihak kepada kabilah Quraisy. Dia tidak mau membela kabilahnya. Seperti cacat sekali ya. Karena kalau di kehidupan gurun pasir yang namanya kabilah seperti orang tua gitu. Karena di mana sekali begitu keras kehidupan, kalau dia itu lepas dari kabilahnya tidak ada yang membela lagi gitu. Gitu kan? Kalau misalnya kita ada yang sakit kembali ke kabilah. Dan di luar kabilah itu sangat banyak bergentayangan bahaya-bahaya. Itu juga Abu Lahab dengan enaknya saja keluar dan bergabung kepada kafir Quraisy ya, untuk Untuk justru ikut boikot. Bahkan dia mempromosikan ketika ada orang-orang pedagang datang ke sana itu, dari pedagang itu ada jual juga orang Madinah yang buat ini ataupun orang-orang di luar ini kabilah-kabilah ke Quraisy. Itu Abu Lahab mengatakan jangan jual harta ini. Kalau bisa lipatkan harganya. Saya juga punya harga. Nanti kalau saya beli itu. Akhirnya orang-orang dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib ketika belanja ke pasar itu tidak bisa beli karena harganya berlipat-lipat. Memang ada selundupan-selundupan ya. Ya katakanlah dari orang-orang yang bersimpati, orang-orang Muslim di luar Bani Hasyim dan Muthalib ya, seperti Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar yang punya harta diberikan. Tapi itu kan tidak signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang banyak, ya, ratusan di Bani Hasyim ini. Nah, di sana juga harta Khadijah juga banyak dihabiskan pada masa ini juga untuk membantu kesengsaraan. Dan ini ujian yang berat ya. Jadi bukan kita sekarang bahasa ini kan uji itu kita punya uang atau mungkin ada habis uangnya jadi utang gitu kan, itu masih bisa utang gitu kan, masih ada muamalahnya gitu. Tapi di zaman ini kalau tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak bisa interaksi dengan luar, jadi sampai kapan ya? Kalau kita di sini kalau ada apa-apa masih bisa ada PRT, RW ya, ada sumbangan itulah, atau ada ketika yang kita ada bencana ya, juga masih ada banyak sumbangan dari luar untuk memberikan meringankan bebannya. Tapi ini sudah berat, baru dan tidak bisa interaksi. Jadi kelaparan, dan Rasulullah juga senantiasa dijaga pada saat itu oleh Bani Hasyim karena ada ancaman pembunuhan ya, sampai tidurnya itu terakhir biasanya. Sudah tidur, Rasulullah dipindahkan lagi tempatnya agar pindah-pindah sehingga tendanya itu tidak ketahuan di mana sih malam ini Muhammad itu Rasulullah SAW itu tidurnya, karena sangat khawatir dari ancaman pembunuhan dari kafir Quraisy ini disusul oleh pembunuhan. Nah, ini ujian yang berat ya. Tapi kita mengetahui bahwa tidak ada yang murtad ya, dari para sahabat ini. Tidak ada yang mundur pada masa histori ini, pada masa boikot ini. Mereka tetap berpegang teguh pada iman. Betul ini keimanan yang kokoh kuat ya. Kadang-kadang kan kalau kita atau masyarakat
Cuman ketika ada masalah atau ada kekurangan, aduh Allah itu adil gitu. Wah lihat yang lain mah asal gampang dapat harta usaha itu cepat untung kita rugi lagi gitu ya. Atau misalnya ketika ada masalah apa, kenapa anak saya begini, kenapa anak dia begitu, gitu kan. Kenapa suami saya begini, kenapa istri saya begini, kenapa suami istri. Nah itu kan banyak kadang-kadang. Tapi umat Rasulullah SAW itu betul-betul kuat menghadapi histori ini. Dan ketika sampai, dan ini perjalanan yang namanya boykot ini dilakukan 3 tahun. Jadi selasa sanawat ya. Zaman kufar Quraisy biha kita selasa sanawat. Jadi perjanjian ini sampai berlaku 3 tahun. Ya. Pada Muharram sana sabi, jadi Nabi Isa di tahun 7 dari bulan Muharram ila sana Asyirah minha, sampai tahun 10 kenabian. Ada mengatakan juga ini 2 tahun, tapi banyaknya ya 2 tahun, 3 tahun sangat lama. Gitu kan ya. Apalagi ya seperti kalau kita di penjara, ada orang nanya ke orang penjara ya, itu sebulan itu seminggu itu berapa? Tapi kalau kita ada rekreasi, ada ke hotel kemana gitu ya, seminggu aja asal seberapa hari, cepat sekali jam itu. Kalau sedang beri kesenangan, kalau sedang diberikan kesusahan itu lama gitu ya. Ini 3 tahun bayangkan itu Bapak. 3 tahun itu waktu yang sangat lama. Gitu kan ya, 1 bulan yang tidak ada makanan, tidak bisa interaksi, hidup di padang lembah yang besar, hanya tenda-tenda, ya, tidak di rumah. Kalau di rumah kan mesti bata-bata ya, karena mereka yang berkumpul agar mereka bisa saling melindungi di sana itu. Ya, kalau di ini kan mesti pecah-pecah. Ini 3 tahun yang berat. Ini pada akhirnya Allah memberikan pertolongannya. Ya Allah itu kan sudah mengukur, pasti mengukur ke semuanya tentang skenario ini, bahwa ini sudah waktunya diuji, ini sudah selesai ujian. Kita juga sama ya, kalau ketika menghadapi ujian itu Allah tuh menghantam sampai kapan. Jadi kita tidak punya uang, dan nanti juga suatu saat pas kita sudah selesai kasih dapat uang gitu kan. Kita tidak sakit, ya nanti juga sembuh gitu kan. Kalau tidak semua meninggal ya berarti kan sudah selesai tugasnya. Jadi sudah ada waktu-waktunya gitu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau mendapatkan wahyu bahwa perjanjian itu yang ditulis itu sudah dimakan oleh rakyat. Ini Abu Thalib. Ini Abu Thalib ini yang memberitahu bahwa wahyu bahwa perjanjian sudah dimakan oleh rakyat. Dan kecuali Allah saja Rahman yang berasa itu Allah. Dan ketika Abu Thalib menyampaikan kepada orang-orang Quraisy datang, Quraisy gitu ya, aku mendapatkan berita dari keponakanku yang tidak pernah berdusta, bahwa Allah sudah mengutus saya untuk memakan perjanjian itu. Karena kalau perjanjian itu hancur, itu secara fakta juga selesai ya. Ini ya kan. Ketika ini tidak bisa nama Allah. Kalau kamu percaya, coba lihat ya. Dan kalau benar itu, maka bebaskanlah kami dari perjanjian ini. Gitu kan ya. Kalau memang salah, ya sudah, kami akan serahkan hal itu. Yang sepakat begitu. Orang kafir. Akhirnya mereka masuk karena perjanjian itu digantung di Ka'bah di dalam. Pasti dia ternyata benar bahwa perjanjian itu sudah dimakan rakyat tentang Allah saja. Tapi apa orang kafir Quraisy itu mengatakan mereka bahwa ini adalah sihir Muhammad. Nah, jadi mereka tidak menerima lagi, baru sudah sepakat seperti itu. Ini adalah sihir Muhammad. Yang mereka tidak percaya mujizat. Karena Muhammad itu bukan nabi. Kalau mereka nabi ya pasti percaya mujizat. Percaya sihir saja. Sihir. Nah, ketika itu akhirnya memunculkan dari sebagian orang tokoh-tokoh kafir Quraisy itu punya rasa ini ya, punya rasa kemanusiaan ya, di sini ada 5 orang
yang tidak setuju, yang melihat saudara-saudara kita masih ada hubungan saudara sebetulnya dengan Bani Thalib, dengan Bani Hashim karena ada nikah dan lain-lain. Mereka di sini ada Hisham bin Amr al-Haris wa Zuhair bin Umayyah wa Mut'am bin Adi wa Abu Bukhari bin Hisham wa Zam'ah bin Aswad. Ini 5 tokoh ini sudah berbicara. Ini kayaknya sudah tidak benar ya. Ini sudah sorry lah. Kalau bahasa Arab bertentangan dengan hak asasi manusia gitu ya. Apa sih alasan sampai kita mengembargo saudara kita di satu kabilah Quraisy kan? Hanya bila Bani saja. Mereka akhirnya bersepakat untuk membatalkan ini, dan akhirnya mereka berbicara. Ya. Berbicara di sini juga bin Umayyah itu yang ini para manusia bahwa ya ahli Makkah, ini anak pulang orang mana bersedia walau kasih memperoleh harapan lebih banyak wala yudba wala yabta'u minhu. Jadi hai Bani Quraisy, kami ini anak-anak makan nih, anak makan, ya di Mekah kita pakai baju yang baru, tidak seperti. Tapi Bani Hashim dan Muthalib dia binasa, tidak bisa berdagang. Kalau bahasa ini, apakah pantas untuk kita seperti itu? Nah, disambung lagi oleh yang tokoh yang lain. Oh iya benar, ini kita zolim ini. Akhirnya mereka demo, ya ke bahasa sekarang demonstrasi menurunkan ini, dan akhirnya mereka berkelompok dengan pengikutnya untuk membatalkan perjanjian ini. Dan alhamdulillah perjanjian ini akhirnya dibatalkan. Kenapa? Yang mereka tidak bisa lagi berhujah dan masyarakat sudah mendesak bahwa ini sudah tidak benar, tidak zolim, sudah kezaliman yang besar. Dan setelah pemboikot ini dan kembali lagi pada Hashim dan Bani Thalib kepada rumah mereka. Ini sama 3 tahun yang berada. Dan di sini ada beberapa ibrah dari kejadian ini. Yang pertama adalah adanya pembelaan dari Bani Thalib yang masih kafir ternyata. Karena apa? Mereka itu membela karena masalah keadilan. Sedangkan kalau umat muslimnya yang sudah Islam itu karena agamanya. Walaupun mereka itu secara syirki wal istikbar al-haqi alladhi ja'ahum bihi. Mereka itu juga syirik dan tidak percaya kepada Muhammad. Tapi mereka apa? Hanya memberikan semangat kalian sebagai para menolong bahaya dari luar. Jadi kalau sepak tidak lama tidak nyambung. Gitu kan. Nah, ini motivasinya motivasi bahwa dia membela ya, Muhammad itu sebagai anggota kabilah. Dan ini menjadikan penilaian. Itu juga sama. Kalau kita kan seperti sekarang kemarin kita pembakaran Al-Quran. Tentunya umat Islam marah ya. Dan mereka membela, tapi membela pembakaran Al-Quran ini karena Allah, karena sebagai umat Islam. Tapi ada juga orang Muslim yang membela itu karena ini memecah belah, karena ini ekstrim, seperti itu. Karena ini bertentangan dengan penghormatan terhadap agama. Itu kan hanya dari umum. Ya, tentunya orang-orang yang membela karena dari umum dalam dunia ya, mereka juga akan mendapatkan malah yang dirinya saja karena dia sebagai orang yang baik. Tapi kalau umat Islam kita karena Allah, karena agama, insya Allah pembelaan ini tidak hanya dapat benar di dunia, tapi benar di akhirat. Itu nanti akan mendapatkan pahala. Hanya di sini disebutkan dari Senomalan itu ada juga orang-orang dari Orientalis mengatakan bahwa ini adalah peran dari kafir Bani Thalib dan Bani Hashim ini sangat besar untuk kemajuan dakwah, gitu kan ya. Padahal mereka sendiri orang Bani Hashim dan Bani Thalib yang kafir juga sama lemah juga pada saat itu, tidak bisa membela kan? Karena mereka ya sedikit, sementara kabilah-kabilah yang bergabung untuk memboikot itu lebih banyak. Mereka hanya bisa fanatismenya saja. Selain fanatisme kekabilahan. Nah ini akan berbeda ketika di perang Badar. Nah, nanti ketika perang Badar itu
sudah antara Madinah dengan Mekah. Jadi orang-orang kabilah dari Bani Hasyim itu Bani Muthalib yang masih kafir ikut perang gitu. Karena apa hubungannya kan Mekah dan Madinah, bukan lagi kabilah. Nah, mereka orang-orang yang membela, tentunya ini bisa dijadikan suatu manfaat ya, bisa dijadikan manfaatnya. Karena itulah tetap kita harus mengambil ibrahnya dan mengambil hubungan yang baik dengan orang baik, walaupun itu bukan orang muslim. Sama seperti nanti ketika Habasyah, di Habasyah itu orangnya katanya Nasrani, Najasyi itu. Ya, ataupun orang-orang di sini di Bani Muthalib dan Bani Hasyim, mereka dari orang-orang kafir, tapi kan para Rasulullah dan para sahabat memberikan hal yang baik, mereka mendapatkan simpati, pembelaan. Jadi pembelaan bukan hanya dari orang-orang muslim saja, tapi orang-orang non-muslim. Ya. Itu yang bahan pertama. Yang kedua adalah bahwa bisa dilihat bahwa motivasi Rasulullah SAW itu dengan para sahabatnya bukan motivasi dunia, tapi betul-betul motivasi akhirat untuk agama dalam perjuangan. Karena kalau motivasi dunia ketika diberikan embargo itu biasanya tidak akan lama. Kalau misalkan hanya karena evolusinya atau gerakannya karena harta, kan kemarin juga saya tahu di harta, makanya kalau misalkan ditekan, mereka itu akan mundur. Tapi kalau motivasi akhirat ini yang menguatkan bahwa mereka betul-betul fokusnya pada akhirat, pada Islam. Mau diiman, mau disiksa, mau ditawar yang hal-hal yang luar, mau diwaiko tetap istiqomah. Nah ini menjadi contoh ya kepada kita. Dan ujian-ujian yang Rasulullah itu pasti akan kena kita, walaupun mungkin keadaannya berbeda. Kalau Rasulullah dan para sahabatnya kan keimanannya tinggi, ujiannya berat. Ya Allah itu kali-kali itu menafsir kita besar. Kita juga akan diuji dengan ini ujian-ujian ini. Hanya keadaannya kan beda. Ya dalam Al-Quran walalam walakum bisyai'il khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu pasti akan diuji. Naqsin minal amwal, ya, kurang dari harta, ya, anfus, kurang dari diri, ya, bisa sakit, bisa cacat atau apapun gitu kan. Dari makanan dan semuanya akan ada, hanya keadaannya beda. Kalau kita renungan kehidupan kita ketika memegang Islam ini juga bisa dilihat ya, perjalanan kita mungkin dari muda, dari ini ada ujian-ujiannya gitu kan. Hanya keadaannya sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Nah, kenapa? Di sini juga disebutkan bahwa walaupun mereka orang-orang fakir, bukan berarti mereka ingin menundukkan sebagian dari umat muslim itu untuk mendapatkan mereka tetap dapat ini. Karena kalau ketika dipilih ketika di penyiksaan itu kan, ketika keluarga Yasir, bolehlah kamu mencari nanti kami bebaskan asal diberikan, mereka tidak mau. Kenapa? Yang menjadikan akidah bilang juga seperti itu. Walaupun latar belakangnya tetap keikutsertaannya kan karena keyakinan, dan itu akan merubah semuanya, gitu ya. Merubah sesuatu orang itu menjadi sesuatu yang baru, ya. Orang baru yang sebelumnya tidak dikenal. Ya, kalau para pakar sejarah 50 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir itu tidak ada yang mengenal Arab itu akan menguasai dunia, gitu kan. Rasulullah lahir itu kan 40 tahun ketika zaman Umar bin Khattab sudah ke Persia kan. Nah, terus juga ketika Rasulullah pembebasan, bisa dilihat ketika pembebasan Qadisiyah itu orang-orang Persia sudah menawarkan, ya bisa dilihat juga di film kalau lebih mudah ya, di Qadisiyah atau di film Umar itu. Jadi ketika datang utusan itu, Rustum sudah menawarkan, ya sudah kamu kembali aja ke padang pasir, kami akan berikan harta, kasih pajak gitu kan, kekalahan gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh utusan dari Rasul Sa'ad bin Waqqas pada saat itu, intahul Islam tarafnakum wa adakum amalukum. Ya.
Jadi kalau kamu masuk Islam, maka tanah ini tidak akan dimasuki oleh kami dan hartamu tetap harta kamu. Gitu. Jadi kalau Islam motivasinya harta kan, wah sudah meninggalnya pulang, tidak usah perang, dapat aja pajak dari versi apa saja. Ternyata tidak. Enggak, justru kalau misalkan musuh dan pasukan masuk Islam, harta mereka tetap terjaga dan tanahnya tetap berkuasa. Sebagaimana kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam itu kan tetap mereka menjadi pimpinan kabilah. Kalau motivasinya harta, nah ini sobat-sobat yang di keraguan yang dikontakkan para orientalis bahwa gerakan Rasulullah SAW para sahabatnya yang masalah harta saja. Ternyata kita bisa melihat perjalanannya tidak bukan itu. Itu yang dibuktikan dengan di sini ikutan ekonomi ini menjadikan salah satu bukti bahwa yang menjadi motivasinya betul-betul masalah dunia. Ini karena mereka senantiasa menjadikan keraguan-keraguan tentang misi dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus untuk menimbulkan alam, yang menyampaikan dakwah Islam. Kalau suruh berkata ya tinggal minta aja kepada Allah, bukit ini bisa jadi emas gitu. Mudah saja kalau mau kaya gitu. Tapi justru menyampaikan kebenaran, dan ini jadi ibrah bagi kita bahwa memegang kebenaran itu memang akan diuji. Ya, kalau kita lihat, kalau kita ada ujian masalah harta, masalah pekerjaan apapun yang hubungannya dengan rezeki, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengujinya dengan para sahabat itu berat sekali. Ya, mengujinya harta dan pemboikot yang belum tentu ini akan terjadi lagi. Ya, saya katakan kalau Indonesia memboikot masih bisa nanam, gitu kan, kita singkong masih nanam ini, jadi masih bisa untuk makan, air juga banyak, gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan untuk fase yang selanjutnya di sini adalah fase pemboikotan pada pendidikan ekonomi pada Rasulullah SAW. Insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab atau barangkali ada tambahan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Maka